Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi hari ini Jumat 12 April 2024. Sari Berita. Momen Lebaran, 9 orang narapidana Rutan Bajawa dapat remisi khusus. Bukit Wolobobo di Kabupaten Ngada ramai dikunjungi wisatawan selama liburan Idul Fitri 2024. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya yang selengkapnya kami rangkum dalam Warta Berita Daerah pagi ini bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Di momen Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, 9 orang warga binaan permasyarakatan WBP Rumah Tahanan Negara Rutan Bajawa yang beragama Islam menerima remisi khusus. Laporan selengkapnya disampaikan Suimam. Kepala Rutan Kelas 2B Bajawa, Prianggoro Agung Wibowo kepada RRI Kamis 11 April 2024 menuturkan pemberian remisi khusus ini diserahkan secara simbolis kepada warga binaan pemasyarakatan setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah bertempat di Aula Rutan Rabu 10 April 2024 pagi. Dijelaskan, warga binaan pemasyarakatan WBP yang beragama Islam secara keseluruhan berjumlah 18 orang yang terdiri dari tahanan 6 orang dan narapidana sebanyak 12 orang. Dikatakan Agung, narapidana muslim yang diusulkan mendapatkan remisi khusus Idul Fitri sebanyak 9 orang yang memenuhi syarat dan 3 orang yang tidak memenuhi syarat. Dari 9 orang narapidana muslim tersebut yang mendapatkan remisi 15 hari sebanyak 3 orang, remisi 1 bulan sebanyak 3 orang, remisi sebesar 1 bulan 15 hari sebanyak 2 orang, dan remisi 2 bulan yang mendapatkan sebanyak 1 orang. Yang mana mereka ini termasuk dalam remisi khusus 1 yang tidak langsung pulang. Untuk remisi khusus 2 dalam hal ini yang mendapatkan remisi dan bisa langsung bebas tidak ada. Ia melanjutkan, remisi khusus merupakan wujud nyata dari perhatian negara melalui pemberian reward kepada warga binaan yang selalu berusaha berbuat baik, memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna. Ditambahkan, melalui pemberian remisi ini juga kiranya dapat dijadikan semangat dan tekad bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan untuk mengisi hari-hari dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat. Saudara, berdasarkan data WHO, 19% penduduk dunia memiliki sumber air yang tidak aman, sehingga pemerintah berupaya agar akses air bersih terus dijaga sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Laporan disampaikan Veranda Garus. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti kepada media. Dia menjelaskan sejak tahun 2020, akses air minum layak baru mencapai 91,8%. Sementara akses air minum aman baru mencapai 11,8%. Akses air minum layak hanya meningkat kurang lebih 1% setiap tahunnya. Kebijakan penyediaan air minum ini tentunya perlu dilakukan berbagai hal ya, mestinya seperti peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum. Kemudian juga peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, serta tentunya juga peningkatan kemampuan pendanaan dan juga komitmen stakeholder terkait dengan pendanaan ya dalam hal menyediakan air di tempat yang sulit air. Untuk itu, kebijakan penyediaan air minum tentunya perlu dilakukan dalam berbagai hal, seperti peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Lalu, peningkatan kemampuan pendanaan dan juga komitmen stakeholder terkait dengan pendanaan dalam hal penyediaan air di tempat yang sulit air. Di samping itu, pemerintah juga akan menerbitkan instruksi Presiden air minum untuk mempercepat penyediaan air minum di Indonesia. Upaya penyediaan air minum ini sangat terkait dengan sektor sanitasi, karena nggak bisa dipisahkan ya, air itu juga dari sungai dan membuangnya limbah itu juga ke sungai juga ya. Nah, khususnya dalam pengelolaan air limbah dan sampah. Saat ini kondisi pelayanan air limbah domestik dan persampahan di kawasan permukiman ini juga masih belum memadai.
karena ini juga masih terjadinya pembuangan limbah yang langsung ke lingkungan atau direct discharge. Penyediaan air minum dan sanitasi berdasarkan hasil riset di beberapa negara yang dilaporkan oleh Global Water Security dan Sanitation Partnership merupakan pilar yang penting dalam mendukung indeks pembangunan manusia, di mana pada tahun 2045 untuk menyongsong Indonesia emas diperlukan daya saing suatu bangsa. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Menjadi satu-satunya kabupaten atau kota di Provinsi NTT yang terpilih mendapatkan program menuju kota cerdas Smart City, pemerintah Kabupaten Flores Timur saat ini terus melakukan berbagai persiapan, seperti yang dilaporkan Rosa Dalima. Untuk tahap awal, intervensi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo itu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Hieronymus Lamawuran menjelaskan, untuk tahap awal Kementerian Kominfo akan menyiapkan narasumber, tim ahli dalam membentuk Master Plan Smart City untuk Kabupaten Flores Timur tahun 2024. Sementara itu, Dinas Kominfo bersama para pihak terkait akan mempersiapkan tempat peserta untuk mengadakan sosialisasi. Kemungkinan tahun depan akan disiapkan infrastrukturnya. Sedangkan kami di tingkat Pemda dalam hal ini Kementerian, dalam hal ini Dinas Kominfo dengan instansi terkait menyiapkan peserta, menyiapkan tempat, kemudian menyiapkan waktu untuk mengadakan sosialisasi dengan bimbingan teknis penyusunan Master Plan Smart City. Tahap awal seperti itu. Kemungkinan di tahun depan itu nanti dari infrastrukturnya yang mendukung program Smart City ini. Untuk tahun ini masih dalam tahap penyusunan Smart City, Master Plan Smart City. Oke. Nah, tentu kalau tahun ini sudah terbentuk Master Plan Smart City, tahun depan sudah bisa mulai kita actionnya. Dijelaskan Heri Lamawuran, pada tahun 2023 lalu, Kabupaten Flores Timur mendapat kesempatan dan diundang mengikuti penilaian. Berdasarkan penilaian atau asesmen yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka program gerakan menuju Smart City atau Kota Cerdas tahun 2024, Flores Timur bersama 9 kabupaten kota lainnya dinyatakan lolos asesmen. Jadi pada tahun lalu, tahun 2023, kami Kominfo seluruh Indonesia itu di asesmen oleh beberapa kementerian dan tim ahli dari perguruan tinggi. Hasil asesmen itu kemarin di awal bulan Maret, itu kami di Flores Timur, Kabupaten Flores Timur ditetapkan untuk juga masuk di dalam program Smart City. Gerakan menuju 100 Kota Cerdas Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas, dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing kabupaten kota dalam menyusun Master Plan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ngada yang banyak dikunjungi wisatawan adalah pesona wisata negeri di atas awan Bukit Volubobo yang letaknya tidak jauh dari kota Bajawa. Bukit Volubobo berada di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, telah menjadi tujuan wisata di Kabupaten Ngada. Salah satu pilihan wisata yang bisa dinikmati diantaranya mountain walk atau menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit.
Saudara, kami hadirkan informasi memiliki pesona alam yang menakjubkan. Bukit Wolobobo di Kabupaten Ngada ramai dikunjungi wisatawan selama liburan Idul Fitri 2024. Dengan ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut, Bukit Wolobobo menawarkan pemandangan luar biasa yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata alam terkenal di Kabupaten Ngada. Ferry Soo berikut melaporkan. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ngada yang banyak dikunjungi wisatawan adalah pesona wisata negeri di atas awan Bukit Wolobobo yang letaknya tidak jauh dari kota Bajawa. Bukit Wolobobo berada di Desa Turekisa, Kecamatan Golewa Barat, telah menjadi tujuan wisata di Kabupaten Ngada. Salah satu pilihan wisata yang bisa dinikmati diantaranya mountain walk atau menyusuri jalan setapak menuju puncak bukit. Sepanjang liburan banyak warga mendatangi Bukit Wolobobo atau yang lebih dikenal dengan negeri di atas awan untuk menikmati senja di atas bukit dengan balutan awan serta sentuhan hawa dingin yang tentu saja membuat betah para pengunjung untuk menghabiskan waktu menyaksikan panorama matahari terbenam pesona negeri di atas awan. Wolobobo tidak hanya menarik bagi warga Kabupaten Ngada tetapi juga warga dari kabupaten lainnya serta wisatawan asing yang penasaran dengan keindahan panorama alam dengan udara sejuknya. Pengunjung Bukit Wolobobo Koril Romli kepada RRI menuturkan bahwa rasa penasarannya tentang keindahan negeri di atas awan bisa terobati. Walau kali ini cuaca mendung tidak dapat menghadirkan keindahan matahari terbenam, namun dirinya berharap suatu saat nanti dirinya akan kembali lagi dan bisa menyaksikan sunset di Bukit Wolobobo. Koril juga berharap ke depan ditambahkan fasilitas yang lebih memadai lagi termasuk lingkungan yang selalu dibersihkan serta ketersediaan pengamanan bagi pengunjung demi mencegah terjadinya kecelakaan khususnya bagi anak-anak. Ya satu mungkin karena penasaran karena bagus juga di Bejawan itu. Ya. Kedua juga liburan ke sini. Soalnya suasana juga sejuk, enak. View-nya juga bagus, view-nya. Untuk wilayah Bejawa lah. Senang sekali untuk liburan di sini tuh. Ya, siapa yang mau datang ke sini ya mudah-mudahan senang mungkin gitu. Bukit Wolobobo masuk dalam Kebun Raya Wolobobo yang menjadi pengawasan UPT Kebun Raya Wolobobo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada. Kawasan Wolobobo telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Ngada sebagai kebun raya daerah nomor 41 di Indonesia. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Saudara, sekian warta berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.